Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita lanjutkan pembahasan materi PPKN bab ke-6 yang berjudul mengenai ancaman terhadap NKRI. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ancaman militer. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai ancaman non-militer. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia itu tidak serta-merta aman meskipun negara kita sudah merdeka. Nah, tetapi pada era sekarang itu muncul yang namanya berbagai macam ancaman, baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer kali ini itu dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang ideologi, kemudian bidang politik, kemudian ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bidang-bidang ini, 5 bidang ini kalau disingkat yaitu namanya adalah IPOLEK, Sosbud, Hankam, ideologi, politik, Sosbud, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ini ancaman non-militer. Jadi ancaman non-militer ini tidak menggunakan senjata, ya, tidak menggunakan senjata, tapi ini juga sama-sama berbahaya. Senjata dalam hal ini adalah senjata, misal senjata laras panjang, pistol dan sebagainya. Tapi ini juga sama-sama berbahaya. Oke, kita bahas yang pertama ada ancaman bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi ini seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu ideologinya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi yang sudah final dan tidak dapat digantikan. Nah, ideologi Pancasila ini kita harus menjaganya dan merawatnya sehingga tidak lekang oleh zaman. Sehingga apa? Sehingga ideologi Pancasila ini tetap eksis. Nah, untuk menjaga ideologi Pancasila ini tentunya tidak mudah. Ada yang namanya berbagai macam ancaman yang bisa menggerogoti atau bisa memusnahkan Pancasila. Ancaman itu yaitu yang pertama ada memasukkan para kader intoleran ke partai politik dan lembaga yudikatif. Nah, kader intoleran ini artinya apa? Ini orang-orang yang terlibat dalam bidang politik tapi dia itu tidak sepaham dengan Pancasila. Dia punya ideologi-ideologi lain yang bisa merusak Pancasila. Sehingga apa? Sehingga ini membahayakan bagi negara. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan itu nanti akan merugikan negara kita. Seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang pejabat negara itu pastinya disumpah di hadapan para pemuka agama, ya, sesuai dengan agamanya, itu tidak boleh terlibat dalam ideologi lain selain Pancasila. Nah, kemudian yang kedua ada ancaman yaitu masuknya budaya Barat. Budaya Barat ini dalam hal ini adalah budaya-budaya yang sifatnya negatif. Misalnya budaya yang suka mabuk-mabukan, kemudian mengkonsumsi ganja, narkotika dan sebagainya, seks bebas. Ini juga membahayakan bagi ideologi bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila. Ini adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi ini bisa diatasi dengan menggunakan strategi. Strategi di sini yaitu ada yang pertama adalah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP ini dibentuk pada zaman Presiden Jokowi. Ini dalam rangka untuk membina kembali, ya, ideologi Pancasila supaya ideologi Pancasila tetap membumi di negara Indonesia. Khususnya untuk para milenial ini
dikenalkan kembali mengenai ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, membuat operasi informasi imbangan. Nah, di era digital saat ini itu banyak sekali informasi hoax, informasi yang menyesatkan, sehingga pemerintah itu butuh yang namanya informasi yang imbang. Jadi berita-berita yang negatif, yang hoax itu harus diimbangi dengan berita-berita yang positif, yang membangun semangat positif. Jangan sampai di media sosial kita itu dipenuhi dengan berita-berita bohong. Kemudian yang ketiga, menguatkan pembelajaran PPKN dan pendidikan agama. Ini sudah jelas, yang pembelajaran PPKN ini adalah pelajaran yang juga membahas mengenai ideologi Pancasila. Kemudian menguatkan pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini kaitannya dengan moral ya, moral seseorang yang sesuai dengan agama. Tidak hanya agama Islam, tapi juga agama-agama lain. Kemudian ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik ini pasang surut dalam pemerintahan. Misalnya dalam pemerintahan itu ada terjadi yang namanya kudeta atau penggulingan kekuasaan secara paksa. Sehingga apa? Sehingga di dalam pemerintahan itu terjadi yang namanya ketidakstabilan, sering gonta-ganti pemimpin. Ini yang namanya pasang surut. Ketika pemerintahan itu tidak stabil, ini akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah reformasi kita sudah gonta-ganti pemimpin ya, pada 98 sampai tahun 2000 itu sudah terjadi 3 kali pergantian pemimpin. Nah, ini membuat terjadi yang namanya pasang surut dalam pemerintahan. Kemudian mobilisasi massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Ini misalnya ada kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan massa. Nah, ini juga membahayakan di negara kita. Ini termasuk ancaman bidang politik. Nah, strategi bidang politik ini ada pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Yaitu yang pertama, penguatan pemerintahan bebas KKN, kemudian penguatan lembaga legislatif, dan yang terakhir adalah penguatan kekuatan politik nasional, parpol, ormas, dan lain-lain. Nah, kalau pemerintahan kita bersih, ya, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini akan menguatkan sistem politik di negara kita. Yang kedua ada pendekatan keluar, yaitu memantapkan strategi politik luar negeri, dalam hal ini adalah diplomasi. Nah, kita tidak melulu mengurusi negara kita sendiri, tapi juga ada kaitannya dengan negara lain. Nah, ini kita juga mantapkan strategi politik luar negeri, atau dalam hal ini adalah diplomasi, supaya tujuan negara kita untuk bekerja sama dengan negara lain itu akan tercapai. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini, yaitu ancaman bidang politik, ideologi, dan macam-macam strateginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.